Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Ramadhani. Di sini saya menjadi moderator untuk kelompok 5, yang dimana kelompok 5 ini akan menjelaskan materi mengenai fungsi manajemen dalam koperasi dan UMKM. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak saja penjelasan dari anggota kelompok 5. Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Parauf dengan ujung NPM 217. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dalam usaha koperasi dan UMKM. Nah, perencanaan adalah langkah awal dalam menentukan jalannya suatu usaha. Nah, perencanaan strategis menurut James A.F. Stoner adalah proses untuk memilih sasaran organisasi, menentukan kebijaksanaan, dan program-program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus dalam rangka mencapai sasaran dan menetapkan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijaksanaan dan program strategi itu dilaksanakan. Nah, dalam perencanaan terdapat langkah-langkah utama yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyusun usaha koperasi dan UMKM, menentukan tujuan sebagai arah usaha. Yang kedua yakni menentukan tempat atau jalur yang akan ditempuh. Nah, yang ketiga membangun kerjasama internal untuk sinkronisasi pekerjaan. Dan yang terakhir ada menilai rencana dan mengevaluasi rencana yang telah disusun. Nah, untuk selanjutnya adalah pengorganisasian sumber daya. Organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang dengan satu tujuan yang sama. Nah, sedangkan koperasi adalah salah satu jenis organisasi yang beroperasi di Indonesia yang didirikan untuk membantu anggotanya mendapatkan kemudahan dan kesejahteraan ekonomi. Mengapa pengorganisasian sumber daya itu penting? Karena pengorganisasian sumber daya merupakan fungsi manajemen yang berperan penting dalam menunjang keberhasilan koperasi dan UMKM. Karena sukses atau tidaknya sebuah organisasi tergantung dari para anggotanya. Betapapun sempurnanya rencana dan pengawasan serta penelitiannya, bila anggotanya tidak mau melakukan pekerjaan yang diwajibkan padanya ataupun tidak mau melaksanakan yang memang tugasnya dengan minat dan kerja keras, maka hasil yang akan dicapai tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, saya Salvin Salid dengan ujung NPM 218. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengarahan dan pengendalian. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya mulai. Itu yang pertama, itu pengarahan, actuating, dan motivasi kerja. Pengarahan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan menggerakkan sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif untuk perusahaan. Terus motivasi kerja itu ada dua, yaitu untuk motivasi kerja koperasi dan motivasi kerja UMKM. Motivasi kerja koperasi yaitu motivasi kerja yang dapat ditingkatkan melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil. Motivasi kerja UMKM yaitu motivasi kerja yang diberikan melalui upah dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Terus yang kedua yaitu pengendalian atau controlling kegiatan usaha. Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam koperasi ada dua. Yang pertama dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi serta melalui rapat anggota. Terus yang kedua yaitu meliputi pemeriksaan laporan keuangan dan evaluasi kinerja pengurus. Terus pengendalian atau controlling UMKM dilakukan langsung oleh pemilik usaha dan meliputi pengawasan terhadap biaya operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Halo semuanya, saya Zikri Fadla Gifari. Di sini saya akan membahas penerapan fungsi manajemen pada UMKM skala kecil. Berdasarkan analisis kami, manajemen di level ini punya karakteristik unik karena keterbatasan SDM dan modal, sehingga pengelolaannya cenderung bersifat informal, intuitif, dan sangat bergantung pada sosok pemiliknya. Yang pertama, itu penerapan perencanaan. Dalam aspek perencanaan, UMKM kecil berfokus pada operasional jangka pendek yang bersifat harian dan seringkali tidak tertulis secara formal. Pemilik biasanya menetapkan tujuan berdasarkan insting untuk mengarahkan bisnis seperti pemilihan lokasi strategis atau perencanaan produksi harian yang dinamis. Misalnya, pada sektor kuliner, mereka mengatur stok bahan baku setiap hari untuk menjaga kesegaran dan meminimalkan pemborosan. Yang kedua yaitu ada penerapan pengorganisasian atau organizing. UMKM menerapkan struktur organisasi yang sangat ramping atau simple. Struktur demi menjaga fleksibilitas.
Pembagian tugas dibuat sederhana seperti pemisahan bagian dapur dan pelayanan. Namun, koordinasinya masih bersifat informal dan biasanya dilakukan tanpa adanya standar operasional prosedur atau SOP yang terdokumentasi secara resmi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penerapan pelaksanaan. Fungsi ini sangat mengandalkan kepemimpinan langsung dari pemilik dan hubungan interpersonal yang erat. Pemilik rutin memberikan pengarahan atau briefing mengenai standar pelayanan agar karyawan mampu berkomunikasi dengan sopan dan ramah. Keterlibatan langsung pemilik ini krusial untuk menjaga kualitas layanan dan membina relasi harmonis dengan konsumen. Yang keempat yaitu ada penerapan pengendalian. Pengawasan dilakukan secara fisik dan berkala oleh pemilik terhadap seluruh aktivitas harian. Indikator keberhasilannya diukur secara alami seperti melalui kepuasan pelanggan yang melakukan kunjungan ulang atau repeat order. Namun harus diakui bahwa sistem pencatatan keuangan biasanya masih belum sistematis karena seringkali masih mengandalkan ingatan atau catatan manual. Jadi, meskipun dijalankan secara sederhana, fungsi manajemen ini tetap menjadi kunci utama bagi keberlangsungan usaha mereka. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Zamira. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Putri Zamira akan menjelaskan terkait manajemen profesional. Manajemen profesional menurut Louis Allen adalah sistem dalam organisasi yang memungkinkan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading atau actuating, dan controlling. Nah, profesional ini tidak jauh-jauh dari 3 aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, keahlian dan skill, serta sikap mental ataupun attitude. Kombinasi ketiga aspek tersebut itulah akan menjadi substansi dari konsep profesionalisme. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadi tantangan implementasi manajemen profesional. Di antaranya, yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan di luar organisasi seperti perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, persaingan industri, serta tuntutan pasar. Lingkungan yang dinamis menuntut manajer profesional untuk adaptif, responsif, dan mampu mengambil keputusan berbasis data. Kedua, keputusan organisasi. Keputusan organisasi mencerminkan kebijakan strategis yang diambil manajemen puncak, termasuk sistem rekrutmen, promosi, penilaian kinerja, dan perencanaan. Keputusan yang objektif, transparan, dan berbasis kompetensi akan mendorong terbentuknya manajemen profesional. Sebaliknya, keputusan yang bersifat subjektif atau politis dapat melemahkan profesionalisme. 3. Faktor persediaan karyawan atau sumber daya manusia. Ketersediaan karyawan yang memiliki knowledge, skill, dan attitude menjadi fondasi utama profesionalisme. David H. Meister menegaskan bahwa profesionalisme tidak hanya soal keahlian teknis, tetapi juga sikap dan komitmen kerja. Organisasi dengan SDM berkualitas akan lebih mudah menerapkan manajemen profesional secara konsisten. 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi membentuk pola perilaku, etika kerja, dan standar profesional. Budaya menjunjung disiplin, tanggung jawab, dan integritas akan memperkuat manajemen profesional. Sebaliknya, budaya permisif terhadap ketidakdisiplinan akan menjadi hambatan utama. Selanjutnya dan kelima adalah sistem nilai. Sistem nilai mencerminkan keyakinan dan prinsip yang dianut organisasi seperti kejujuran, keadilan, orientasi kerja. Sistem nilai yang kuat akan menjadi pedoman perilaku profesional dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang terakhir, norma atau sering kita sebut aturan. Norma adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota organisasi. Norma kerja yang jelas dan konsisten akan membentuk standar profesionalisme baik dalam komunikasi, etika maupun penyelesaian pekerjaan. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yakni penerapan fungsi manajemen dalam koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan dan perkembangan usaha. 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian pada koperasi dan UMKM secara umum telah berjalan, namun memiliki intensitas yang berbeda.
Koperasi cenderung lebih formal, sedangkan UMKM lebih fleksibel dan praktis. UMKM skala kecil sudah menjalankan fungsi manajemen secara natural, namun masih lemah dalam aspek administrasi dan perencanaan jangka panjang. Mungkin itulah hasil materi dari kami. Sekian, terima kasih. Mungkin dicukupkan pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai fungsi manajemen dalam koperasi dan UMKM. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.